Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu orang tua dan wali murid, serta anak-anak cerdas Indonesia. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai PPDB SMP di Kota Makassar. Nah, dasar hukum. Dasar hukumnya dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 44 tahun 2019. Kemudian Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Surat Edaran nomor 1974 garis miring JI garis miring PB garis miring 2020 tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 dan Peraturan Wali Kota Makassar Wali Kota Makassar nomor 26 tahun 2020. Asas PPDB non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, jadwal PPDB untuk SMP Kota Makassar tahun 2020 yang pertama adalah perjanjian kerjasama, ini sudah berjalan, sosialisasi juknis, kemudian sosialisasi masyarakat. Jadi video ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi masyarakat ya, meskipun yang dilakukan secara pribadi dari saya sendiri. Kemudian tanggal-tanggalnya kita mulai dari tanggal 1 sampai 3 Juli 2020 itu merupakan pendaftaran PPDB jalur non-zonasi daring. Daring itu artinya dalam jaringan. Kalau bahasa Inggrisnya berarti online ya. Jadi untuk pendaftaran PPDB non-zonasi tanggal 1 sampai tanggal 3. Kemudian tanggal 4 adalah pengumuman jalur non-zonasi daring. Kemudian pada tanggal 5 sampai 6 Juli 2020 adalah pendaftaran ulang jalur non-zonasi daring. Setelah itu tanggal 6 sampai tanggal 7 Juli 2020 adalah pendaftaran untuk jalur zonasi. Kemudian tanggal 8 Juli 2020 adalah pengumuman jalur zonasi. Tanggal 9 sampai 11 Juli 2020 adalah pendaftaran ulang jalur zonasi. Dan yang terakhir pada tanggal 20 Juli 2020 adalah masa orientasi sekolah secara daring. Kemudian untuk daya tampung kelas untuk SMP adalah 32 maksimal per peserta didik per rombel. Jadi rombel itu singkatan dari rombongan belajar. Mungkin bahasa awamnya yang kita ketahui di sini adalah per kelas. Jadi maksimal hanya terisi 32 orang per kelas. Untuk zonasi sekolah, wilayah 1 atau zonasi 1 adalah Biringkanaya Tamalandrea, zonasi 2 Bontoala, Tallo, Ujung Pandang, Wajo, dan Ujung Pandang. Zonasi 3 Kecamatan Makassar, Mamajang, Ujung Pandang, Mariso, Rapucini, Wajo. Zonasi keempat Kecamatan Manggala, Panakukan, Rapucini. Zonasi kelima Tamalate, Mamajang, Mariso, Panakukan, Rapucini. Dan zonasi keenam adalah Sangkarang, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo. Oke, ini kita lewati PTK, SD juga kita lewati. Oke, kita masuk ke persyaratan jalur pendaftaran. Kita kesini dulu. Nah, ini jalur pendaftaran SMP. Jadi untuk sekolah perbatasan Kota Makassar, jalur non-zonasi adalah 30%, di mana itu terbagi atas jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan anak guru 5%, dan jalur prestasi 10%. Kemudian jalur zonasi 70%, zonasi utama 52%, ini ya persen ya. Kemudian inklusi 3% dan jalur perbatasan 15%. Nah, sedangkan untuk sekolah dalam Kota Makassar seperti SMP Negeri 8 misalnya, itu jalur non-zonasi 30%, terdiri dari afirmasi 15%, jalur pindahan atau anak guru itu 5%, dan jalur prestasi 10%. Kemudian untuk jalur zonasi adalah 70%, di mana jalur zonasi utama 67% dan jalur inklusi 3%. Jadi perbedaannya adalah di zonasi utamanya. Di sini 67, sedangkan untuk jalur sekolah perbatasan itu ada penambahan sekitar untuk jalur perbatasan sekitar 15%. Baik, untuk penjelasan jalur-jalur ini akan dijelaskan setelah slide selanjutnya. Untuk persyaratan jalur pendaftaran SMP, yang pertama, persyaratan umum, yaitu berusia paling tinggi 15 tahun per 1 Juli 2020, memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat atau surat keterangan telah menyelesaikan kelas 6 SD.
Kemudian 3, bukti syarat sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratannya dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik. Intinya adalah persyaratan umumnya yang pertama umur 15 tahun dan memiliki surat bukti dari SD, apa itu ijazah, STTB atau bentuk lain yang sederajat, dan dibuktikan nomor 3 dibuktikan dengan akta kelahiran. Dikecualikan usia jika 1. Ketentuan terkait persyaratan usia ini jika peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan inklusif, pendidikan khusus, dan layanan khusus lainnya. Yang kedua, ketentuan melebihi persyaratan usia yang dimaksud itu berlaku juga bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Kemudian peserta dari sekolah luar negeri. Persyaratannya adalah pertama, persyaratan calon peserta PPDB, peserta didik baru, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing kelas 7 SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri, selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari Dirjen yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah. Kedua, selain memiliki surat keterangan dari Dirjen, peserta juga wajib mengikuti matrikulasi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan. Baik, ini yang penting. Persyaratan untuk jalur zonasi PPDB. 1. Jalur zonasi, persyaratan pertama menerima calon peserta yang berdomisili sesuai wilayah sekolah yang ditetapkan. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, jalur zonasi di dalamnya kuota bagi penyandang disabilitas menerima calon peserta didik inklusi yang berdomisili sesuai dengan zonasi sekolah yang ditetapkan. Yang ketiga, jalur zonasi di dalamnya kuota bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan dengan Goa, Maros, Takalar menerima calon peserta didik berdasarkan domisili sesuai dengan zonasi sekolah yang ditetapkan. Keempat, memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB 2020. Nah, ini yang penting. Intinya adalah KK atau kartu keluarga yang akan kita upload atau kita kumpulkan itu berusia paling singkat 1 tahun sebelumnya. 5. KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili juga paling singkat berusia, maksudnya KK-nya yang sudah dilegalisir itu setidaknya telah terbit setahun sebelumnya. Paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili tersebut. Keenam, bukti KK dan surat keterangan domisilinya itu di-scan, difoto, kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring. Daring sekali lagi dalam jaringan atau online, PPDB online. Kemudian seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi sekolah yang ditetapkan. Sekali lagi, seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal. Kemudian nomor 2, untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal yang sama, maka yang diprioritaskan lulus adalah peserta didik yang lebih tinggi usianya. Sekarang jalur afirmasi. Jadi jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, namun masih berdomisili sesuai dengan zonasi sekolah yang ditetapkan. 2. Memiliki bukti keikutpesertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. 3. Bukti keikutsertaan peserta didik di-scan, difoto, dan diunggah ke aplikasi PPDB daring atau PPDB online. 4. Orang tua wali wajib membuat surat keterangan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan. 5. Bukti surat keterangan yang menyatakan bersedia akan diproses secara hukum, di-scan, kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring. Seleksinya akan berdasarkan bukti kepemilikan surat keterangan tidak mampu. 2. Jika terdapat peserta didik afirmasi yang melebihi kuota, selanjutnya akan ditentukan berdasarkan domisili sesuai dengan zonasi sekolah yang ditetapkan. Jadi, jika peserta dari seleksi afirmasi ini tersisa 1, padahal
ada beberapa kota yang masih ada 2 kota tersisa, maka yang diambil adalah calon siswa yang berada domisilinya yang terdekat dari wilayah sekolah. Kemudian yang ketiga, jika terdapat kuota calon peserta didik afirmasi tidak terpenuhi, maka kuota akan dialihkan ke jalur zonasi. Jadi jika terdapat jika kuota misalnya afirmasi ini masih ada tersisa, maka dialihkan ke zonasi. Selanjutnya, persyaratan untuk jalur perpindahan atau anak guru. Yang pertama, bahwa jalur perpindahan orang tua dan atau anak guru ini ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di luar dan di dalam zonasi sekolah. Kemudian yang kedua, memiliki surat perpindahan, bukti surat perpindahan penugasan, baik dari lembaga instansi, kantor, atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, memfotokopi surat SK mengajar di Kota Makassar bagi guru ya. Kemudian yang keempat, bukti surat perpindahan orang tua dan kartu keluarga, kemudian di-scan diunggah ke aplikasi PPDB daring. 5. Anak guru harus dibuktikan dengan kartu keluarga dan SK terakhir yang di-scan kemudian diunggah ke aplikasi PPDB daring. Sedangkan seleksinya itu berdasarkan bukti kepemilikan surat keterangan. Kemudian jika terdapat jalur perpindahan orang tua wali ini melebihi kuota, maka akan ditentukan berdasarkan usia. Jadi bukan berdasarkan jarak rumah, karena ini boleh orang yang berada di luar zonasi sekolah. Intinya adalah jika terdapat siswa yang tersisa 1 seperti itu, dan ada 2 orang yang berebutan untuk mendapatkan jalur perpindahan tugas ini, maka yang diurut atau yang diambil adalah siswa dengan calon peserta usia yang tertua. Kemudian 3, jika terdapat kuota calon peserta didik dari jalur anak guru atau perpindahan tugas ini tidak terpenuhi, maka dialihkan ke jalur zonasi. Dan untuk persyaratan jalur prestasi, yang pertama, jalur prestasi ini peserta didik merupakan peserta yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi. Kemudian yang kedua, jalur prestasi sebesar 5% didasarkan pada akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir. Kemudian ketiga, jalur prestasi non-akademik ya 5% tersebut didasarkan pada hasil perlombaan atau penghargaan. 5%-nya, 5% didasar pada hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat internasional, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, yang berjenjang dari yaitu O2SN. O2SN itu Olimpiade Olahraga ya. Kemudian FL2SN Seni dan OSN atau Olimpiade Sains Nasional atau induk organisasi yang sah. 4. Memiliki sertifikat asli. Kemudian 5. Bukti sertifikat kemudian di-scan. Dan untuk bobot poinnya, untuk juara 1 tingkat nasional 90, juara 2-nya 85, dan juara 3-nya 80. Untuk nasional, juara 1-nya 75, juara 2 70, dan juara 3 65. Sedangkan untuk tingkat provinsi, juara 1-nya 60, juara 2 55, juara 3 50. Untuk tingkat kabupaten atau kota, maka juara 1 diberi nilai 45 poin, juara 2 40, dan juara 3 35. Yang kedua, calon peserta didik yang memiliki piagam yang lebih dari 1, maka yang dinilai hanya 1 pada kriteria lomba yang paling tinggi. Karena ini kan sistemnya berjenjang, jadi bagi yang misalnya sudah juara 1 di kabupaten kota, kemudian ikut provinsi ternyata juara 2, maka yang diambil adalah nilai yang juara 2. Intinya nilai yang lebih tinggi ya. Seleksinya, yang pertama berdasarkan kepemilikan surat sertifikat asli. Yang kedua, menggunakan indikator bobot poin. Yang ketiga, jalur prestasi akan menggunakan indikator akumulasi nilai rapor semester terakhir, 5 semester terakhir. Kemudian keempat, jika hal kuota jalur prestasi ini tidak terpenuhi, maka sisanya akan dialihkan ke jalur prestasi tidak terpenuhi, maka siswa kuota akan dialihkan ke jalur prestasi akademik, dan sebaliknya jika hal kuota jalur prestasi akademik tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke non-akademik. Kemudian yang kelima, jika akumulasi kuota jalur prestasi dari jalur non-akademik ataupun akademik tidak terpenuhi, maka dialihkan ke zonasi. Pengumuman pendaftaran. Jadi pengumumannya akan diumumkan secara daring. Kemudian sebagai
Yang kedua, juga sekolah wajib memberikan pengumuman pendukung ditempelkan di wilayah atau di area sekolah. Jadi akan diumumkan secara online dan diumumkan juga dicetak di wilayah sekolah. Kemudian pendaftaran ulang akan dilakukan oleh calon peserta didik jika telah diterima dan dipastikan statusnya sebagai peserta didik. Kemudian 2, jika peserta didik yang dinyatakan lolos tidak mendaftar, maka dianggap tidak lulus ya. Sampai batas waktunya, maka kuotanya akan diisi oleh orang yang nomor berikutnya. Kemudian 3, pendataan ulang dilakukan oleh SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemuktahiran data peserta didik dan rombel dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Ketentuan dalam pelaksanaan PPDB SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah akan dilarang 1, menambah jumlah rombel, dan yang kedua menambah ruang kelas. Baik, untuk biaya ini saya pikir tidak terlalu penting. Intinya biayanya akan diarahkan ke anggaran kementerian, pelaporannya nanti untuk ini yang penting. 3, masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran melalui laman www.disdik.makassar.go.id. Kemudian sanksinya ini dari internal, ada wali kota, ada dari dinas, dan tata cara pemberian sanksi sesuai dengan ayat dan huruf yang berlaku dari peraturan pemerintah daerah. Baik, saya pikir sudah selesai informasi tentang pendaftaran peserta didik baru untuk SMP. Jadi saya ucapkan terima kasih telah menonton, dan jangan lupa klik share jika video ini bermanfaat dan dianggap perlu untuk di-share. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.